Untuk video kali ini kita akan membandingkan dua aplikasi pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah Busuu, yang kedua adalah Duolingo. Dari siapa pengembangnya, gimana kontennya, sampai apa aja kelebihan dan kekurangannya. Langsung aja, yang pertama adalah aplikasi Busuu. Busuu ini didirikan pada Mei 2008 oleh Bernard Neisner dan Adrian Hilty. Busuu sendiri ini adalah platform pembelajaran bahasa yang didukung di web, iOS, sama Android yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan penutur asli di seluruh dunia. Jadi aplikasi Busuu ini adalah aplikasi pembelajaran bahasa. Ada banyak sekali bahasa yang ditawarkan di sini, dari mempelajari kosakata sampai ke tata bahasanya. Ada bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Cina, Jepang, Polandia, Turki, Rusia, dan Arab. Busuu ini juga termasuk aplikasi bahasa terbaik di Asosiasi Jerman untuk Studi Konsumen. Lalu dia juga terpilih sebagai aplikasi terbaik pada tahun 2015 oleh Google Play. Konsepnya, Busuu menawarkan kursus berdasarkan level A1, A2, B1, dan B2. Materi pelajaran dibagi menjadi pelajaran bertema, masing-masing berdasarkan skenario percakapan umum. Pelajaran berisi latihan kosakata dan tata bahasa, latihan pengucapan, kuis interaktif, dan latihan percakapan dengan penutur asli, yang merupakan anggota komunitas Busuu. Namun, sayangnya, meskipun pengguna telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa target, aplikasi tetap menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengguna aplikasi. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya adalah merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai media belajar bahasa Arab secara mandiri dan mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun. Lalu, mudah, cepat, dan gratis. Selanjutnya, seluruh informasi yang ada di dalam aplikasi Busuu dapat dibaca dengan baik, jelas, dan mudah. Lalu, untuk tampilan awal Busuu sangat menarik untuk mempelajari bahasa. Lebih kredibel dan efisien dalam menyajikan materi pembelajaran. Antara satu pengguna Busuu dan pengguna lainnya dapat berkomunikasi, berlatih bersama, dan sebagainya. Jenis representasi dari pembelajaran mandiri. Maksud dari pembelajaran mandiri di sini adalah mampu belajar bahasa Arab tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan pemateri. Fasilitas yang disediakan oleh Busuu sangatlah lengkap, mulai dari pelajaran, latihan, kosakata, catatan pribadi. Untuk kekurangannya, yang pertama, materi yang tersedia gratis hanya untuk materi dasar, sedangkan untuk materi tingkat pertengahan dan lanjutan harus berbayar. Tidak cocok untuk yang berminat belajar lebih dalam. Jika ingin mendapatkan sertifikat hasil belajar dari Busuu, harus melakukan pembayaran khusus. Jenis bahasa yang digunakan di dalam Busuu belum lengkap, terutama untuk bahasa-bahasa yang ada di Timur Tengah. Perangkat yang digunakan untuk belajar sering banyak notifikasi. Penyimpanan atau memori yang digunakan sering mengalami kepenuhan karena terlalu sering menggunakan perangkat. Belajar bahasa Arab melalui Busuu dapat menyebabkan kesalahan informasi karena tidak dapat berjumpa langsung dengan pemateri. Proses pembelajaran bahasa Arab menggunakan Busuu cenderung hanya menyampaikan ilmu atau pengetahuan saja. Tidak ada unsur mendidik layaknya seorang guru kepada murid. Pelajar bahasa Arab dari Busuu yang cenderung tidak memiliki semangat tinggi akan gagal karena tidak mendapatkan motivasi dari pemateri. Lalu untuk selanjutnya adalah aplikasi Duolingo. Duolingo ini juga termasuk aplikasi belajar bahasa yang diciptakan oleh Louis von Ahn dan Severin Hacker. Selain tersedia dalam versi web, dia juga tersedia dalam versi Android, iOS, dan Windows Phone. Duolingo merupakan sebuah aplikasi yang bisa membuat kita lebih mahir berbahasa asing. Jika program bahasa Busuu ada kurang lebih 15 bahasa, di Duolingo ini kita mempunyai kurang lebih 66 bahasa asing
yang bahasa pengantarnya sama-sama berbahasa Inggris. Di Duolingo kita juga bisa menambahkan teman karena tersedia fitur menambahkan teman di sana. Fitur ini berguna agar pelajar merasa ada lawan yang harus dikalahkan sehingga akan termotivasi untuk terus belajar. Selain itu, pelajar maupun pengajar juga bisa membuat grup belajar. Di sini akan lebih terlihat lagi proses teman satu grup. Namun di dalam grup ini hanya bisa diisi maksimal 15 orang. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan Duolingo ini yang pertama, terdapat banyak bahasa. Aplikasi berbasis gratis. Kita akan dibimbing cara pengucapan sampai mahir dan dapat membenarkan kata dan kalimat. Belajar jadi lebih asyik dengan adanya gambar. Bisa termotivasi dengan adanya lingot untuk jawaban benar. Bisa menentukan target harian dalam belajar sesuai dengan kesibukan dan rutinitas. Setiap akhir task, kita akan dites, sehingga kita bisa mengetahui seberapa pemahaman kita. Dapat di-download melalui App Store dan Play Store. Untuk kelemahannya sendiri, server sering down saat digunakan. Pembelajaran bahasa tidak menyeluruh atau tidak bervariasi pada seluruh kosakata yang ada di bahasa yang sedang dipelajari. Terlalu rumit dan detail. Terjemahan bahasa Inggris secara otomatis dilakukan per kata, padahal pada beberapa kalimat terjemahan per kata justru salah. Begitulah perbandingan antara aplikasi Busuu dan Duolingo dari siapa pengembangnya, bagaimana kontennya, dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.